Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian dan para pemirsa di mana saja berada, kita ada di ruang magister Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Nusantara. Alhamdulillah, anugerah bagi kita semua pada kesempatan ini hadir bersama kita sosok yang tentunya dikenal luas secara nasional, terutama di lingkungan pesantren. Karena beliau adalah seorang Kasubdit di Pendidikan Pesantren Kementerian Agama RI. Untuk itu mari kita sama-sama menggali dan tentunya menggali ilmu-ilmu pengalaman-pengalaman beliau terkait dengan lingkungan pesantren dan perkembangannya. Terima kasih, selamat datang Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Buya, Ketua Prodi Pasca Sarjana Uninus Bandung. Terima kasih Buya. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong nih Pak, ini saya perkenalkan Pak Dr. Basnang Said, MAG ya. Dan beliau berasal dari Sulawesi ya Pak? Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, alhamdulillah. Saya alumni Pondok Pesantren As-Adiyah Sengkang. Sengkang. Tahun berapa itu Pak? Pesantren tertua di kawasan timur Indonesia. Alhamdulillah gitu. Terus untuk perkuliahan akademi di mana melanjutkan? Saya 12 tahun di pesantren As-Adiyah, mulai ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah, lalu melanjutkan studi S1, S2, S3, semuanya di UIN Alauddin Makassar. Jadi saya itu benar-benar produk lokal. Produk lokal. Alhamdulillah produk lokal tapi berpikiran internasional. Amin ya rabbal alamin. Ini ada satu ketertarikan hari ini bahwa pesantren secara kebijakan dan lain sebagainya, Pak Dokter, ada hal-hal yang tentu menggembirakan bagi kita. Bagaimana tanggapan Bapak tentang pesantren yang hari ini dengan diundangkannya dan sekian banyak hal tentang perkembangan pesantren kita ini? Jadi salah satu hal perkembangan pendidikan di tanah air kita karena pertama negara sangat mengakui, merekognisi dan mengafirmasi serta memfasilitasi pendidikan pesantren. Yang dulu pada masa dahulu kala kira-kira santri itu ya mentok-mentoknya kuliahnya di IAIN atau Perguruan Tinggi Agama Islam. Jarang banget pesantren alumninya terdengarkan menjadi dokter, menjadi insinyur pada masa dulu, menjadi teknokrat, ambil teknologi informasi dan seterusnya. Nah, pasca reformasi tentunya dan lebih setelah munculnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, pesantren mendapat tempat yang benar-benar spesial di negara. Pertama, tahun 2015 Pak Joko Widodo sebagai Presiden RI itu memberikan sebuah keputusan dengan menjadikan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Tidak cukup dengan di situ, kita tidak hanya butuh Hari Santri yang kemudian ada selebrasinya, ada upacaranya, tetapi lebih dari itu ada hal yang harus monumental di tubuh pesantren. Kira-kira hal yang monumental di tubuh pesantren adalah harus ada regulasi yang mengatur tentang seperti apa posisinya pesantren sebagai bagian dari pendidikan nasional, lalu bagaimana dengan lulusan alumninya, apakah boleh berkiprah di dunia kerja, dunia industri, atau gimana. Nah, di Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 itu diatur bahwa negara memberikan kesempatan yang sama kepada siapapun putra-putri terbaik Indonesia, termasuk alumni pondok pesantren, untuk berkiprah melanjutkan studinya di bidang apapun. Maka alhamdulillah anak-anak kita sekarang sudah banyak yang dokter. Sejak tahun 2005 itu dibuka program PBSB namanya Kiai. Adalah program beasiswa santri berprestasi yang negara memberikan beasiswa kepada santri-santri Indonesia untuk melanjutkan studi menjadi dokter, menjadi perawat. Sekarang anak-anak kita di UI sudah tidak asing lagi. Di IPB hari ini, di UGM, di perguruan tinggi excellent, bukan hanya nasional perguruan tinggi terbaik kita, ada anak santri tapi juga di level internasional. Alhamdulillah sekarang mereka sudah pada berkiprah dan memang satu yang menjadi kelebihan para santri bahwa mereka tuntas di agama tapi juga tuntas nilai kebangsaannya. Begitu Buya. Ya, bersyukur kita ya dengan apa diundangkannya dan ini terbuka lebar, bahkan
di dalam hal kemiliteran juga sekarang ada penerimaan dari jalur santri juga ada polisi, ada tentara, semua dari semua lini dimasuki bisa oleh menjadi santri. badan anggota intelijen negara. Siap. Nah, mungkin hal-hal yang lain yang terkait itu juga ada satu semacam ini, bahwa di pesantren itu ada mungkin saja ada satu kasus ya, setiap kasus kecil yang kasuistik yang mungkin masih berpandangan miring tentang pesantren. Apakah karena pesantren itu mungkin pergaulannya atau keilmuannya, atau mungkin ada hal-hal yang memang ingin mengecilkan pesantren itu sendiri, padahal pesantren tentu sudah banyak berkiprah untuk negara ini. Nah, seperti itu pandangan Bapak gimana ini? Ya, jadi memang kalau kita membaca informasi, baik informasi di media massa maupun informasi yang di berbagai informasi yang ada di tanah air kita, memang ada kelihatan informasi-informasi yang mendiskreditkan dan menyudutkan pesantren. Sebenarnya banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi lalu disebutnya sebagai santri pesantren, padahal sesungguhnya bukan santri dan bukan di pesantren. Tetapi kira-kira tanggapannya seseorang ketika kemudian ada anak-anak yang pakai peci lalu kemudian mondok, langsung dianggapnya sebagai pesantren. Padahal pesantren itu, untuk menjadi kelembagaan pesantren itu butuh banyak proses. Pertama, yang boleh menjadi pesantren adalah yang memenuhi arkanul ma'had. Rukunnya pesantren itu pertama harus ada kiai. Yang kedua harus ada kitab kuning, harus ada santri tentunya, kemudian harus ada asramanya, Buya. Kemudian yang kelima harus ada masjid atau musola. Nah, banyak berita-berita di media itu disebutnya sebagai pesantren. Padahal tidak ada kiainya. Hanya karena kebetulan anak itu ngaji, tapi sesungguhnya tempat mengajinya bukan kiai, bukan orang yang memiliki pandangan yang luas tentang agama. Lalu kemudian lembaga bersangkutan tidak ada pengajian kitab kuningnya, tetapi begitu sampai di media misalnya, kadang disebutnya sebagai pesantren. Bahwa kemudian ada memang juga yang terjadi di pesantren, saya kira bukan kelembagaan pesantrennya, Buya, tetapi sesungguhnya adalah oknum yang sesungguhnya khilaf dan salah, lalu kemudian akhirnya yang terbawa-bawa adalah digenerasilah bahwa itu bagian dari pondok pesantren. Padahal itu sesungguhnya oknum. Nah, oleh karena itu Kementerian Agama dalam menyelesaikan kasus-kasus misalnya kekerasan seksual di pesantren, Kemenak itu sudah punya keputusan dirjen tentang pesantren ramah anak. Jadi alhamdulillah negara, lalu kemudian juga baru saja Pak Menteri Agama mengesahkan sebuah PMA, Peraturan Menteri Agama tentang bagaimana pesantren kira-kira memberikan perlindungan kepada santri dan siswa di lembaga-lembaga pendidikan keagamaan selain Islam. Sedikit mungkin sebelum kita tutup ini, bahwa hari ini kita ada mau mengadakan seminar tentang kurikulum merdeka. Nah, bagaimana pandangan sedikit saja tentang kurikulum merdeka di pesantren? Ini luar biasa temanya. Saya pribadi mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Prodi S2 Sekolah Pascasarjana Uninus yang menggelar sebuah seminar nasional dengan tema kurikulum merdeka dan pesantren tentunya. Kalau kita bicara soal kurikulum merdeka, saya kira yang lainnya terlambat. Justru di pesantren adalah lembaga yang paling pertama merdeka kurikulumnya. Jauh sebelum kita merdeka, itu para kiai mendirikan pesantren, itu mereka sendiri yang menentukan untuk memahami ilmu alat tentang bahasa Arab, maka pembelajarannya adalah Al-Ajrumiyah, kemudian misalnya Imriti, kemudian Al-Qawaid Al-Asasiyah kalau kitabnya, lalu Alfiya Ibni Malik, dan itu kemudian dikemas sendiri oleh kiai, tergantung biasanya apa latar belakangnya kiainya. Kalau kiainya berlatar belakang ilmu tafsir, maka kemungkinan besar pesantren itu coraknya adalah corak tafsir. Kalau basic keilmuannya Pak Kiai atau pengasuhnya di dalam adalah bercorak fikih dan ilmu
ilmu fikih, maka nanti kemungkinan kurikulumnya adalah kurikulum berkaitan dengan fikih. Misalnya adalah buku kitab Kifayatul Akhyar, Tanwirul Qulub, dan kitab-kitab yang lainnya. Jadi sungguhnya kurikulum yang pertama merdeka adalah kurikulumnya pesantren. Masya Allah. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita cukup bangga, dan saya juga adalah anak, ya artinya pernah di kastrologi, ya. Ilmu kastrol, tapi ya alhamdulillah ada di pesantren, dan cukup bangga. Mudah-mudahan pesantren ke depan justru yang menahkodai seluruh lini yang ada di negeri ini, mudah-mudahan. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Bu ya. Mudah-mudahan semua yang disampaikan ini jadi berkah dan amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, begitu saja. Terima kasih. Ini kita nanti dilanjut dengan pembincangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.